Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup melemah 0,5% di 6.588. Apa yang membuat indeks kembali melemah? Kita langsung bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apakah pelemahan bursa di sesi pertama pada hari ini juga diikuti dengan nilai transaksi yang melebihi dari rata-rata? Apakah benar banyak investor asing yang keluar atau seperti apa dalam perdagangan sesi pertama ini, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan sesi 1 bergerak melemah dan ditutup turun 0,51%. Posisinya saat ini sudah kembali ke level 6.500-an, tepatnya berada di level 6.588. Trading value atau nilai transaksi saat ini berada di level 5,7 triliun. Leo, kalau kita melihat pelemahan IHSG pada perdagangan sesi pertama, ini dipimpin oleh sektor kesehatan yang turun 1,23%, kemudian keuangan yang juga melemah 0,92% dan juga properti yang turun 0,7%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan juga sejalan dengan pelemahan harga komoditas. Yang pertama ada pergerakan harga batu bara yang turun 0,51%, posisinya berada di level $393 per tonnya, sedangkan untuk harga CPO melemah 1,83% di level Rp3.991 per tonnya. Untuk pelemahan harga komoditas ini juga sejalan dengan adanya World Bank yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi secara global di tahun 2023 yang awalnya ini diprediksi akan berada di level 3%. Namun di tahun 2023 ini baru saja dirilis oleh World Bank ini akan berada di level 1,7%. Memang untuk pertumbuhan ekonomi secara global ini akan dinilai melambat dikarenakan adanya inflasi yang masih tinggi, kemudian adanya kenaikan suku bunga acuan dan masih ada ketegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Ini juga berpengaruh terhadap sektor pangan dan juga sektor energi yang nantinya akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat terutama secara global dan ini akan berdampak pada konsumsi di dalam negeri. Kemudian kalau kami memantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, tadi kami sempat bertanya kepada analis, ini memang IHSG melemah karena banyaknya investor asing ini sudah mulai keluar dari pasar saham dalam negeri, kemudian masuk ke pasar saham terutama kawasan Tiongkok. Analis menyampaikan untuk secara year to date, bursa Hong Kong saat ini sudah menguat 7,8%, sedangkan Shanghai Composite naiknya 2,6%. Sementara itu, perdagangan indeks harga saham gabungan sejak awal tahun 2023 hingga saat ini sudah melemah 3,33%. Memang ini dikarenakan adanya sentimen pelonggaran kebijakan COVID-19 di Tiongkok terkait dengan pembatasan antara Tiongkok dan juga Hong Kong yang diprediksi akan membuat optimisme terhadap pertumbuhan di Tiongkok dan juga adanya pertumbuhan secara permintaan di Tiongkok sehingga ini menjadi sentimen positif dan para investor pun mulai beralih ke pasar saham Tiongkok. Kemudian kalau kami memantau pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 ini sangat berbeda dengan pergerakan bursa Asia yang pada siang ini justru menguat signifikan. Yang pertama kami memantau untuk Nikkei menguat 0,98%. Kemudian ada Hang Seng yang naik 1,02% dan juga Straits Times yang menguat 0,29%. Memang untuk pergerakan bursa regional masih dipengaruhi Tiongkok yang membuka perbatasan dengan Hong Kong sehingga ini ada optimisme untuk pertumbuhan perekonomian secara regional dan ini juga dipengaruhi investor yang wait and see terutama pada data inflasi di Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis malam. Yang mana para investor memiliki ekspektasi kalau inflasi di Amerika Serikat pada bulan Desember 2022 akan di bawah 7%. Sedangkan kalau kita berkaca pada bulan November 2022, inflasi di Amerika Serikat mencapai level 7,1% secara year on year. Dengan adanya ekspektasi penurunan inflasi di Amerika Serikat pada bulan Desember dan yang akan dirilis pada hari Kamis nanti, ini diharapkan menjadi petunjuk bagi The Fed. Bahkan 75% para investor sudah pricing untuk kenaikan suku bunga acuan pada bulan Februari nanti akan sebesar 25 basis poin. Namun beberapa investor ini masih berhati-hati untuk masuk ke pasar saham terutama
melihat dan juga menunggu bagaimana hasil inflasi di Amerika Serikat. Karena pada pekan lalu risalah The Fed pada bulan Desember sudah dirilis dan Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan kalau di tahun 2023 akan ada kenaikan suku bunga acuan dan ini akan secara bertahap untuk inflasi di Amerika Serikat mencapai target yaitu di level 2% sepanjang tahun 2023. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, analis masih memprediksi akan tertekan. Setidaknya akan ada di rentang 6.543 hingga 6.670. Leo. Ya Jessica, ketika melihat indeks yang melemah selama beberapa waktu belakangan, diperkirakan itu juga akan membuat lemah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika karena disebut-sebut bahwa investor asing keluar dan itu menaikkan permintaan akan dolar. Apakah itu yang terjadi pada siang ini, rupiah juga melemah atau justru sebaliknya? Justru Leo, kalau kami memantau pergerakan nilai tukar rupiah sejak tadi pagi hingga saat ini menguat 0,6%. Kalau tadi pagi sempat menguat 0,01%, ini sangat tipis. Pada siang ini penguatannya sudah 0,6%. Dan kalau kami pantau, siang ini sudah menyentuh level 15.400-an. Yang lebih tepatnya berada di level 15.482. Hal ini disebabkan investor memang wait and see pada hasil inflasi di Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis malam dan memiliki ekspektasi kalau inflasi di Amerika ini akan melandai ke level di bawah 7%. Sehingga ini menjadi sentimen tersendiri untuk mendorong penguatan nilai tukar rupiah pada hari ini. Namun analis menyampaikan untuk pergerakan nilai tukar rupiah masih ada potensi pelemahan mengingat The Fed masih menyampaikan di tahun 2023 akan hawkish dan masih wait and see juga bagaimana di hari Kamis rilisnya seperti apa dan ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan The Fed di bulan Februari mendatang. Meskipun sebagian investor sudah pricing kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point, namun perlu ditinjau lebih dalam lagi terutama hasil inflasinya apakah benar nantinya akan 25 basis poin atau seperti tahun 2022 sudah ada kenaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin sebanyak 4 kali dan 50 basis poin sebanyak 1 kali. Dan maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini diprediksi masih akan ada di rentang 15.534 hingga 15.615. Kemudian untuk pergerakan harga komoditas yang pertama untuk harga emas COMEX menguat 0,2% di level 1.881 dolar per troy ounce-nya, sedangkan untuk emas antam masih di posisi level 1.035.000 rupiah per gramnya. Dan untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, ini WTI melemah 0,9% di level 74,3 dolar per barrelnya, sedangkan untuk Brent terkoreksinya 0,9% juga, posisinya di level 79,3 dolar per barrelnya. Dan untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kalau kemarin sempat menguat signifikan hingga 1%, pada hari ini justru melemah hampir 1%. Ini dikarenakan ada data dari Amerika Serikat terkait dengan persediaan minyaknya yang justru naik 14,9 juta barrel pada pekan lalu. Sehingga ini menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia pada siang hari ini melemah hampir 1%. Demikian Leo. Baik, kita akan terus pantau perkembangannya baik di pasar saham maupun pasar valuta. Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.